itu Tuhan Yesus punya segala-galanya. Sudah tahu bagaimana bagus dan tidak bagusnya, sudah tahu, sudah paham itu. Sekali lagi, mari kita jaga persidangan ini, persidangan ilahi ini sehingga puji dan syukur hadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Diminta hari ini Sabtu tertanggal 28 Oktober 2023 dengan resmi selaku ketua daerah di Tanah Papua, saya dapat menyatakan sidang ini dibuka. Salam satu roh, selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian dan berkati Tuhan. Mari kita tepuk tangan yang meriah. Di tempat ini hanya satu saja. Di dalam Petrus bilang, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka engkau ditinggikan pada waktunya. Engkau diberkati pada waktunya. Baik itu berkat-berkat jasmani lahiriah, bahkan lebih luar biasa adalah berkat-berkat ilahi bagi orang yang selalu mau merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Nah, untuk itu dengan perkataan ini sudah dapat mengikat kita semua yang hadir pada hari ini. Hati, pikiran, perasaan, kemauan dan kehendak kita sudah pasrahkan kepada Tuhan hari ini. Saya berharap seperti itu ada pada kita semua. Yang ada pada kita semua hanya sehati, sepikir, sia, sekata, erat bersatu untuk melakukan persidangan yang mulia ini sampai dengan selesainya. Hal-hal ini yang tadi saya sampaikan pertama, mari kita semua ini sudah dewasa, sikap kita hanya mendukung dan mengamankan supaya yang disebut kesatuan roh itu bisa mengalir dengan sempurna. Ada keindahan-keindahan yang Tuhan akan lakukan kepada kita semua yang ada di tempat ini di Kabupaten Mimika untuk mengurus dan melayani Tuhan, yang kedua melayani pekerjaannya, dan yang ketiga melayani sesama. Kalau kita sudah terisi dengan berkat-berkat ilahi dari surga. Nah, untuk itu saya tidak terlalu bicara panjang lebar, karena semua yang duduk ini semua sudah punya pengalaman, maka garap cukup jadi pemimpin di tempat ini. Nah, pada kesempatan ini saya minta kesehatan dan dukungan dari para peserta sidang. Saya selaku ketua daerah memberikan mandat sepenuhnya kepada Bapak Penatua Sony Bless untuk memimpin persidangan kita. Terima? Nah, kemudian akan dibantu oleh sekretaris daerah. Tetapi kami punya tim sudah bicara, sudah putuskan sepakat kemarin, apa yang terikat di surga tidak boleh dibongkar di bumi. Kami sudah koordinasi dengan Pak Sekretaris, dia bilang yang penting mendukung dan mengamankan. Nah, untuk itu persidangan ilahi Gereja Pekabaran ini Jalan Suci Kabupaten Mimika kami buka di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Pengurus cabang Mimika, Timika di Mimika. Shalom. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada Ketua Pengurus Daerah Papua yang memberikan kepercayaan ini kepada kami tim Rasuli, dan saya mewakili tim Rasuli untuk memimpin persidangan ilahi yang Maha Mulia ini. Kiranya saya sampaikan bahwa sebenarnya yang memimpin acara ini adalah wakil ketua tiga yang memimpin acara persidangan dan sekretaris pengurus daerah. Baik, kita beri kemuliaan Tuhan Yesus.
Acara awal yang kita sudah dahului adalah ibadah, inti ibadah. Dan firman Tuhan yang memimpin kita tadi, kita adalah pekerja-pekerja yang dipercaya oleh Allah untuk melanjutkan pekerjaan di muka bumi ini. Untuk itu kami pengurus daerah menyampaikan apresiasi yang sangat luar biasa dengan perasaan kasih yang sangat mendalam para penatua dan juga pengurus, ketua pengurus dan bagian-bagian cabang telah menyiapkan diri untuk sidang ilahi tepat dengan waktu yang telah disepakati bersama-sama. Untuk itu kami memberikan kesempatan menyampaikan laporan singkat tentang perkembangan dan pertanggungjawaban beliau selama 4 tahun memimpin pengurus cabang Mimika. Demikian dalam waktu yang ada ini kami persilakan kepada ketua pengurus daerah. Maaf, ketua cabang. Sekali lagi selamat siang. Semangat ya. Saja kita semua jadikan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Elohim kita yang hidup, yang memberi kesempatan yang baik pada hari ini, dan hari inilah hari berkenan Tuhan. Tuhan telah pimpin Bapak Ketua daerah dengan tim atau perangkat yang sudah ada di dalam kita, dan seluruh tim yang ada di dalam kita. Untuk itu sekali lagi saya menyampaikan terima kasih untuk Pak Ketua dan tim sudah datang di kota kami dengan selamat dan baik, dan kami selalu kawal sampai kamu pulang. Yang kami hormati Pak Ketua dengan jajaran, yang kami hormati tim Rasuli, mereka ini ada ratusan mereka, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tim Rasuli sudah hadir kita sudah, dan Timika tercatat. Mereka inilah yang benar-benar. Jadi sekali lagi saya sampaikan terima kasih banyak Bapak Ketua dan Tim Rasuli yang berkenan hadir, dan kami hormati teman-teman Ketua, hamba Tuhan, diakonia, persiapan, pemuda, sekolah minggu, dan seluruh bagian-bagian yang ada yang setia taat mempertahankan pekerjaan Tuhan di kota ini dengan baik. Sampai hari ini kita lihat Tuhan telah pimpin kita terus maju, tidak dahulu. Mati hari mati kita maju karena Tuhan adalah kepala kita. Terima kasih untuk semua masyarakat yang hadir kali ini. Saya hari ini melaporkan, saya pimpin selama 4 tahun secara manusia banyak kurang dan maaf, dan saya rekap secara lengkap ada 3 hal, tapi 2 hal yang ini yang hari ini saya laporkan adalah sejumlah jumlah jiwa yang ada di Kabupaten Mimika, jemaat Tuhan yang setia sampai hari ini yang mereka ini sebut hari ini dan laporkan hari ini. Dan yang kedua, fasilitas mendukung seluruh aktivitas jemaat yang ada. Dan saya sampaikan yang ketiga adalah
adalah penerimaan selama 4 tahun saya pimpin. Dan masing-masing jemaat saya sudah penerimaan semua pos penerimaan saya sudah selama 4 tahun, dan itu yang sudah saya sampaikan. Jemaat ini berapa, dan total berapa selama 2 tahun. Ya, secara laporan data ada di sini, tapi saya rangkum atau saya sampaikan di dalam. Ya, total jemaat atau umat Tuhan yang mengikuti pengakuan sampai hari ini di cabang kita, yaitu jemaat Bethlehem 70 jiwa. Haleluya. Puji Tuhan. Efesus 86, Amin. Antioquia 57, Luar biasa. Betania 59, Amin. Smyrna 32, total 304 jiwa. Puji Tuhan. Kemudian yang meninggal itu ada 5 yang dipanggil Tuhan. Kemudian yang lain, bayangkan dari 4 tahun ini hanya 4 orang. Haleluya. Puji Tuhan. 4 orang. Yang lain, yang meninggal 5 orang, yang lahir 4 orang selama 4 tahun. Coba bayangkan. Haleluya. Ya, baptis itu orang dulu. Puji Tuhan. Haleluya. Yang pindah tempat itu ada 3 orang. Dia pulang. Kalau kerja di Freeport selesai dia pulang. Haleluya. Tapi pekaret dia tetap tua-tua di sini, tapi dia jalan tugas sendiri. Terbatas penjelasan agama itu. NTT. Ya. Jumlah tua-tua di Timika dari waktu itu sampai hari itu 45 orang. Luar biasa. 45 orang. 7 orang di Bandung Tuhan. Tua-tua di sini. Gak tahu volume banyak itu kapan berapa yang dipanggil. Totalnya berapa masih belum tahu atau tidak? Jadi data kita jumlah tua-tua saat saya tiba di sini sampai hari ini 45 orang. Ya, itu jumlah jemaat Tuhan yang setia mengikuti dengan Tuhan di Timika sampai hari ini. Hari ini sebenarnya hari tapi karena tahu jemaat ini begini, jemaat ini bikin persiapan ini, akhirnya tidak masalah. Nanti kita ke sana juga. Amin. Ya, itu menyangkut jiwa, menyangkut fasilitas pendukung kepada jemaat ibadah. Itu kami di sini baru satu jemaat saja belum sedang membangun, semua sudah bermain Amin. dan terisi dari seluruh perangkat. Semua fasilitas sudah siap lengkap. Hanya jemaat yang satu sedang bangun, yaitu jemaat Antioquia. Haleluya. Mereka sedang bangun. Jadi mereka yang di lantai 2 dan kita lihat lebih hebat dari teman-teman jemaat. Haleluya. Ya, jadi kita lihat jemaat-jemaat kemarin itu Bapak sudah di atas sudah lengkap, di sini sudah lengkap,
Efesus itu sedang gereja panjang sendiri. Efesus. Dia selamatkan dia pun gereja, dia perempuan mati. Kemudian Bethlehem, besok kita resmikan di atas, Bethlehem kita resmikan. Haleluya. Dan dalam sejarah di GPI Jalan Suci yang meresmikan dua gereja dalam waktu yang sama adalah GPI Mimika. Amin. Luar biasa. Dua. Jadi besok proses koordinasi kedua cabang datang seperti ini. Luar biasa. Betul. Biaya sendiri datang. Dan saya berupa Seti, Pauli, Pak Petrus, terus Parius, semua besok koordinasi. Luar biasa. Ya, itu fasilitas pendukung. Ini saya rekam saja ya. Luar biasa. Kemudian laporan yang ketiga tentang keuangan. Penerimaan selama saya pimpin gereja ini itu kolekte, saya baca total ya. Kolekte selama 4 tahun itu 346.215.000 rupiah. Diakonia 294.657 rupiah. Persembahan khusus 814.898.000 rupiah. Kota pembangunan 17.989 rupiah. Pelayanan 16.332 juta. Aksi 49.206 juta. Saya bisa baca ke tidak? Tidak kan? Dapat kan? Ini rahasia. Iya. Jadi selamat ke kota-kota ini. Iya. Ya. Kemudian total keseluruhan selama 4 tahun penerimaan selama saya pimpin itu 3.145.431 juta. Haleluya. Ini penerimaan yang kita kerahkan dengan kekuatan kita. Tapi penerimaan tetap itu belum ada. Nanti kapan? Ya, ini penerimaan keuangan secara tertulis materi disiapkan dan ini rekap secara keseluruhan masing-masing jemaat nanti kita baca lihat. Sehingga tua-tua di jemaat itu dia tahu, oh ternyata saya begini ya, ternyata saya begini ya, ternyata saya begini ya. Oh saya senang kalau saya lebih dari yang jemaat lain. Ini nanti kamu lihat sendiri. Nanti materi kita bagi dan kamu lihat ini. Selama 4 tahun itu bagaimana? Kepemimpinan masing-masing jemaat. Baik kolekte, diakonia, persembahan khusus, kota pembangunan, pelayanan, aksi, itu nanti lihat sendiri. Ya, baru memacu kita. Oh tahun 4 tahun begini, berarti tahun besok ini bagaimana? Saya harus kasih naik. Begitu. Ya, ini laporan keuangan. Saya kira cukup. Sampai sini. Demikian Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Ini yang telah disampaikan kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita berkemuliaan kepada Tuhan dengan kepercayaan yang hidup dengan singkat dan sangat berbobot. Kita masuk pada acara kita yang berikut adalah
Mimika periode 2018-2022 didemonstrasikan oleh Ketua Daerah Papua. Untuk itu kepada Bapak Ketua kami berikan kesempatan untuk mendemonstrasikan pengurus HAM. Ya, shalom. Yang pertama, sebelum saya mendemonstrasikan pengurus gereja Pekabaran Jalan Suci Mimika Kabupaten Mimika, saya perlu untuk sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya pikir kita semua sudah dengan damai sejahtera untuk mendengar laporan bertanggungjawab tadi. Dan berikut, Bapak Ibu semua ini kan kemarin sudah prasidang, ya. Lalu prasidang, bagi yang tidak ikut prasidang jangan bersuara di tempat ini. Bagi yang tidak ikut prasidang, tidak boleh bersuara di tempat ini. Yang mungkin bisa ikut prasidang, boleh bersuara, ya. Tetapi dengan catatan bahwa kalau prasidang itu berarti sudah aman, sudah mendukung dan amankan begitu. Nah, untuk itu saya mengundang Ketua Pengurus Gereja Pekabaran di Jalan Suci, ya, Jalan Suci Kabupaten Mimika, untuk tampil ke depan. Kemudian ditambah dengan pengurus harian, beberapa orang juga hadir di depan untuk mewakili yang lainnya. Kemudian dengan koordinator bagian-bagian itu yang bisa ambil tempat di depan untuk kita mendemonstrasikan. Saya mohon untuk Bapak Ibu sekalian berkenan hadir di depan lantas kita mendemonstrasikan. Koordinator. Ya, kami baca di sini penasihat itu tidak kita lewati. Koordinator saja, koordinator bagian. Ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara 1 dan 2. Bagian-bagian organisasi. Kemudian yang kedua bagian misi pengembangan jemaat dan penata layanan. Sudahkah yang sudah dalam? Kemudian bagian training center dan kaderisasi. 4 bagian 2. 5 bagian diakonia dan pembangunan. 6 bagian pemuda dan remaja. 7 bagian musik. 8 bagian pendidikan dan pelayanan anak. 9 bagian peranan mitra. 10 bagian dokumentasi percetakan dan perpustakaan. 11 pengembangan usaha. Para koordinator untuk mewakili teman-teman yang lain. Silakan. Ya, kita yang lain mari kita bangkit berdiri. Sebelum saya
didomisilirkan selaku Ketua Daerah Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci di Tanah Papua, secara pribadi dan seluruh jajaran kami menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya, penghargaan serta respek kepada Pekabaran Injil Jalan Suci Mimika, cabang Mimika, yang telah mengabdikan diri selama 4 tahun bersama-sama dengan seluruh pengurus harian dan biro-biro bagian. Terima kasih atas kerjasama kebersamaan yang telah dibangun oleh Roh Kudus yang memberikan kesanggupan kepada Bapak Ibu sekalian. Sekalipun banyak tantangan, rintangan, kesulitan yang datang menerpa kita, tapi Bapak-Bapak sekalian, Ibu-Ibu sekalian, sampai hari ini masih eksis kepada Tuhan Allah di surga. Tuhan yang mempunyai pekerjaan. Kami para tim rasuli semua yang ada nih memberkati Bapak Ibu sekalian atas pengorbanan dan untuk itu, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Elohim yang Maha Kuasa, Mimika hari ini Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 saya dapat dengan resmi saya nyatakan dimisionirkan. Terima kasih. Tuhan berkati. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita, bahwa pimpinan yang memimpin organisasi Gereja Pekabaran Jalan Suci cabang Timika harus dilakukan suatu pemilihan ulang. Tetapi puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, para pengurus dan bagian-bagian serta para penatua di cabang Timika sangat peka dalam Roh Kudus, sehingga telah melaksanakan langkah awal untuk mempermudah kita dalam pemilihan, yaitu melaksanakan prasidang. Hasil prasidang itu yang kita laksanakan di pagi hari ini. Oleh karena itu, kepada pimpinan yang telah menjabat selama 4 tahun harus dimintakan apakah siap atau tidak. Dan acara ini di detik ini, acara ini di Timika berubah. Kita tidak tanya kepada ketua karena telah melalui persidangan, pra persidangan itu sudah ada bayangan di situ. Jadi hari ini saya bertanya kepada ketua dan sebentar, dan saya tanya kepada bagian-bagian dan para penatua umat Tuhan di jemaat ini, apakah saudara-saudara siap untuk kembali menjabat dalam jabatan ini, jabatan pengurus cabang Timika periode 2023 2026. Apakah saudara-saudara siap untuk ditetapkan nanti sebagai pengurus, walaupun tidak melalui proses pemilihan, tetapi semua mereka yang ada ini siap untuk, kalau acara ini lebih lanjut oleh pemimpin yang sudah kita tanya, kalau dia siap, dia akan memimpin persidangan untuk melengkapi pengurus. Itu yang kami mau laksanakan di pagi hari ini. Sekali lagi, kesempatan ini saya tanya kepada saudara-saudara yang telah didomisilikan tadi, apakah siap untuk dipilih nanti kembali menjadi pengurus cabang Timika. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami bidang-bidang untuk menjawab pertanyaan dari pimpinan sidang yang terhormat.
sesuai dengan hasil prasidang 16 Oktober 2023, kita sudah melaksanakan pemilihan dan juga perangkat. Maka hari ini kami minta kesediaan pimpinan sidang bersama pengurus daerah untuk kita menanyakan langsung kepada ketua pengurus lama apakah bersedia atau tidak untuk melanjutkan ini. Setelah itu pengurus yang baru atau ketua yang baru akan menentukan kabinet atau strukturnya. Jadi itu kewenangan ada di ketua pengurus yang baru. Apabila kalau saat ini saya bilang saya bersedia melanjutkan, tetapi sebentar dalam struktur kabinet yang baru, Pak Ketua yang baru tidak pakai saya lagi. Ya, seperti itu. Jadi kita hari ini hanya sepakat untuk ketua. Nanti perangkatnya ditentukan oleh Pak Ketua. Demikian. Waktu saya kembalikan. Terima kasih. Ya, baik. Pimpinan sidang yang kasih Tuhan. Ya, sesuai dengan prasidang di calon menikah, kami semua telah bersepakat di dalam persidangan prasidang itu bahwa ketua calon menikah dari periode 2018-2022 itu akan melanjutkan. Dengan demikian, sesuai dengan anggaran dasar dan rumah tangga, langsung ditanyakan kepada ketua apakah beliau bersedia ataupun tidak bersedia. Tuhan memberkati. Pemimpin sidang yang kami hormati, pada tanggal 16 Oktober tahun 2023 itu sudah dilaksanakan prasidang. Kami termasuk pengurus yang lama dan hasilnya kami mendukung pemimpin yang lama periode 2018-2022 untuk melanjutkan kepemimpinannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada yang berhak menanyakan ini adalah ketua daerah. Yang demikian saya menyerahkan kesempatan kepada ketua daerah untuk menanyakan kesiapan ketua pengurus lama. Apakah siap untuk meneruskan pekerjaan ini atau mengalihkan kepada generasi berikut. Kepada Bapak Ketua kami persilakan. Ya, SPD ini terlalu panjang, jadi saya bisa sebut karena titel terlalu banyak. Jadi saya berdokter saja ya, izin. Ya, Bapak Penatua Dr. Wenna, apakah Anda bersedia untuk menjabat kembali sebagai Ketua Pengurus Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci Kabupaten Mimika untuk periode 2022-2026? Apakah jawabmu? Apakah bersedia? Ya, terima kasih. Saya bersedia karena ini panggilan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kiranya Bapak Penatua Dr. Wenna senantiasa dilindungi, dijaga, diberi karuniakan kesehatan untuk membawa dan memimpin Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci di Kabupaten Mimika ini sampai Kristus datang Maranatha. Di dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami tetapkan. Haleluya. Terima kasih Pak.
Demikian acara yang kita nanti-nantikan telah kita sampai. Oke. Kami mohon maju ke depan untuk didoakan sekaligus diurapi. Dan nanti besok baru pengurus komposisi yang mungkin dalam prasidang kemarin sudah ditetapkan atau belum, itu didoakan. Makasih. Para tim Rasuli, kami Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus, dengan besar dan rencana kehendak-Mu pada kami semua, untuk menetapkan kami, mengangkat kami untuk menjadi pemimpin di dalam pekerjaan Tuhan, khusus dalam organisasi Tuhan, Bidang Suci dan khusus cabang Mimika. Dalam persidangan ini Tuhan telah menunjuk Tuhan sebagai penatua, hamba-Mu penatua benar. Tuhan telah terpanggil bertanggung jawab untuk pekerjaan Tuhan yang ada di cabang Mimika dalam kepengurusan ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, seluruh tangan para hamba-hamba-Mu berulur memberkati dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tetapkan dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk bertanggung jawab lagi menjadi ketua pengurus cabang Kristus Okal Mimika. Terima kasih Tuhan Yesus, hikmat kuasa Tuhan dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian, roh kecakapan, roh kelincahan dari Tuhan Yesus Kristus mengalir, mengurapi dia di dalam nama Yesus, jamah dia di dalam nama Tuhan Yesus, berkati dia saat ini. Terima kasih dia bersama istrinya sebagai pendamping di dalam mengurus pekerjaan Tuhan, di dalam nama Yesus sebagai ketua. Oh haleluya, kuasa-Mu, urapan-Mu, otoritas, wibawalah, hikmat Allah, pengetahuan Tuhan Yesus Kristus mengalir memenuhi dia pada saat ini. Kami seluruh para tim rasul bersama seluruh penatua dan pekerja dan seluruh umat Tuhan yang ada, untuk Kau Tuhan berdoa, Tuhan memberkati dia saat ini. Terima kasih di dalam nama Yesus. Tunjukkan dasar Roh Kudus dan kesepakatan seluruh jemaat dan umat-Mu. Tuhan Kau turut bekerja dan memberkati, dan Engkau akan membuka banyak hal untuk beliau dapat bertanggung jawab di dalam organisasi ini. Terima kasih, kami berdoa dan menetapkan dia di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kabupaten Mimika yang baru saja kita pilih dan kita tetapkan tadi, sebelum melaksanakan tugas, hal yang kami sampaikan untuk bisa dipertimbangkan. Yang pertama adalah firman Tuhan yang telah kita dengar tadi, itulah dasar berpijak kita. Saudara-saudara, terutama Bapak Ketua dengan perangkat pengurus yang lain, telah melaksanakan tugas yang mulia ini dari tahun 2018 sampai 2022, bahkan sampai 2023. Telah melaksanakan dengan baik. Tadi firman itu jelas untuk kita.
Kalau yang baik pasti tidak ditolak oleh Tuhan yang mempunyai pekerjaan. Dia akan mempercayakan terus. Itu yang hari ini kita lanjutkan, itu karena Tuhan beritahu, makanya sudah diberitahu pada tanggal 16. Itu khusus Pak Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan bagian-bagian. Itu semua akan dinilai oleh Tuhan yang punya kerjaan ini. Kepercayaan kita ini, kita juga membangun dan memberitakan Injil keselamatan, Injil pertobatan, bukan Injil Yesus Kristus Tuhan. Semua tugas yang telah diberitakan melalui Injil pertobatan, Injil keselamatan, Injil Yesus Kristus Tuhan, kita rangkum pada Injil Kerajaan Allah yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita semua. Kita sekarang ini bukan membangun pekerjaan-pekerjaan yang ada di bawah bumi ini. Ingat, ketika Yesus naik, murid-murid bertanya, kapan kembali? Supaya kami menyiapkan ini. Pemberontakan sana sini. Tapi kita sekarang sudah ada di tingkat pelayanan dimensi atas yang telah diajarkan oleh Bapak Dolby kepada kita semua terima itu. Berkati dan tetap akan memberkati. Saya pinjam pakai apa itu moto jemaat Efesus. Ya toh Paleo. Apa? Bagaimana Pak? Coba. Kesederhanaan di dalam Kes- kebersamaan. Yang orang Papua menyanyi keriting-keriting bek. Jadi orang lain mau maju ya kita sederhana saja, tenang-tenang saja. Tapi tenang-tenang yang menghanyutkan. Tadi saya bisik sama Bapak Simon, maaf. Nah, Simon Bapak baru kota punya, maksudnya kota Sorong. Bapak Ketua yang terpilih, kota Sorong itu hampir tidak sampai setengah dari yang Bapak lapor juga. Tepuk tangan untuk Bapak Ketua. Jadi itu luar biasa. Kita sini kita tahu bahwa kita sumber, bahwa Tuhan memberkati kita. Toh kalau ada kurang-kurang itu bukan masalah. Kurang-kurang itu nanti kita perbaiki sama-sama ke depan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu saja. Ke depan dia akan menyertai. Yang berikut, Bapak Ibu, banyak jemaat yang ada di seluruh tanah Papua ini, kondisi COVID itu mengakibatkan juga banyak keuangan di gereja juga ikut terganggu. Banyak terganggu. Itu 2 tahun COVID. Tapi Timika kan tidak terganggu. No? Terbukti laporan keuangan tadi. Kalau jemaat tadi Bapak Simon itu terganggu karena COVID. Kita belum tahu Jayapura, kita belum tahu yang tempat lain juga apa gangguan itu juga mengakibatkan, tapi Timika tidak terganggu. Maksud saya semua yang saya sampaikan ini supaya Bapak Ibu tahu bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. Dia tidak meninggalkan kita. Dahsyat. Ini saya sudah ambil pengurus daerah dong, pemilai lagi. Ya baik, waktu selanjutnya saya serahkan ke Bapak Sekretaris. Shalom. Ya puji Tuhan. Macam kita tidak semangat begitu. Macam masing-masing marah orang. Harus senyum-senyum. Tadi kan pemilihan sudah. Sekali bertubuh Kristus. Sekali bertubuh Kristus. Ya itu komitmen kita. Mau lari kemana? Jadi mau angin kah, hujan kah, badai kah, kita ada di sini sampai Tuhan panggil.
Ya, puji Tuhan, sebelum saya komentar sedikit, saya menyampaikan permohonan maaf secara pribadi karena saya juga tidak diundang, tapi tiba-tiba ada di sini. Luar biasa. Ya, puji Tuhan. Itu yang orang bilang kilat cepat, sesat dan sekejap mata. Jadi saya dapat info kemarin hari di Kamis malam dari perbatasan pulang, dapat info, saya cek tiket ada, langsung saya berangkat. Ya, puji Tuhan, karena saya mohon maaf ke Pak Ketua Daerah karena tidak ada pemberitahuan ke beliau, saya datang. Dan semua tadi di sini baru kita baku lihat muka. Ya, puji Tuhan. Jadi saya pikir urus pekerjaan Tuhan itu tidak perlu resmi-resmi. Yang penting ada rasa panggilan dalam hati untuk melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Itu kita, apapun yang terjadi di luar sana, kita kasih tinggal, kita urus pekerjaan Tuhan. Karena tanggung jawab yang Tuhan kasih ini sungguh mulia dan berat. Kita pikir ini biasa-biasa, tapi ini tanggung jawab yang berat. Dan kita bicara laporan LKPJ, ketua cabang segala macam, kita dengar saling menutupi apa, tapi pertanggungjawaban di hadapan Tuhan tuh transparan dan terbuka. Jadi kita kerjakan dengan beralaskan kasut kerelaan. Tidak perlu dibiayai, difasilitasi, yang penting Tuhan gerakkan hati kita kemana, laksanakan tanggung jawab dan jalan. Ya, puji Tuhan. Itu yang terjadi. Mohon maaf bapak-bapak tua-tua di sini, ketua pengurus cabang yang sudah didemisioner dan sudah terpilih kembali. Selamat Pak Dr. Welemna SPD MMT. Dan tadi terlalu panjang, bapak-bapak tidak bisa. Ya, puji Tuhan, luar biasa. Ya, hari ini bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober. Ya, puji Tuhan. Jadi luar biasa. Saya mungkin menyampaikan sedikit terkait generasi muda nih, Pak Martin. Kita tidak bisa, ini orang-orang tua ini umur semakin menurun, bukan naik. Pekerjaan Tuhan ini akan dipikul oleh generasi muda. Jadi tidak boleh acuh tak acuh, malas tahu. Apapun yang terjadi di orang tua tidak boleh lihat. Tapi panggilan yang ada dalam diri itu yang kita harus kerjakan. Pak Polos, selamat siang. Saya harus pikir, kau di mana kau tiba? Malam saya sudah bicara dengan dia. Harus Pak izin. Pak Raymond Karet ini adik-adik pemuda yang ada di Jayapura ini, kita semua di sana sudah semangat tuh harus sampai di sini, harus lakukan hal-hal yang kita kerjakan di sana. Jangan sampai di sini langsung tenggelam, hilang kemana? Tidak boleh. Dan ini juga harus tanggung jawab bapak-bapak penatua, orang-orang tua ini, panggil mereka dengan kasih. Harus rangkul mereka dengan kasih. Karena pekerjaan Tuhan ini ke depan, generasi muda yang akan melanjutkan. Saya bicara di Hari Sumpah Pemuda ini. Dari 1928 sampai hari ini, negara ini ada karena generasi muda. Tidak ada orang tua, generasi muda yang mempelopori semua sampai 1998 sampai hari ini. Jadi generasi muda itu penting dan kita harus rangkul dan kita harus bina mereka. Tidak bisa bina saya pengorbanan. Urus generasi muda itu bukan main-main, pengorbanan. Uang di dompet pun kasih keluar, kasih makan. Nah, itu yang kita kerjakan di Jayapura. Jadi saya sampaikan begitu supaya kita harus jangan lihat dari ya ini pemuda ini dari suku ini, dari kampung ini, tidak. Bicara tubuh Kristus itu wujud nyatanya itu kita rangkul semua suku tuh. Tubuh Kristus seluruh suku bangsa punya. Tuhan sudah bawa kita di tempat ini, persatukan kita di tempat ini. Hari ini saya ada di sini karena Tuhan panggil kita. Kita sudah bersatu. Saya dari gunung sana,
Tuhan mengalokasikan saya di sana, tapi saya adalah tubuh Kristus dan bisa kenal dengan Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Itu Bapak bilang kami dari gunung juga, jadi tapi gunung yang kecil, kami dari gunung yang besar. Tapi di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam tubuh Kristus kami adalah satu. Ya, puji Tuhan. Om, anak kandung itu sudah kita yang ada di dalam ini. Keluarga daging di luar sana, urus orang yang bisa urus pekerjaan Tuhan di tempat ini. Jangan lihat keluarga, suku, kaum. Kita urus orang yang tidak ada hubungan darah dengan kita, itu upah besar di surga. Kita urus orang yang ada hubungan darah dengan kita karena ada hubungan darah, jadi tidak ada apa-apa itu. Ya, puji Tuhan. Ini sampai tunggu ini karena mengantuk apa, jadi saya bicara sedikit. Ya, puji Tuhan, luar biasa. Saya lihat generasi di sini agak turun, jadi ini saya kemarin datang langsung kita kerja di jemaat yang mau resmikan di mana? Bethlehem, tapi tidak ada anak muda satupun yang ada di situ. Jadi kita harus rangkul anak muda. Pekerjaan Tuhan ini ada di pundak generasi muda. Ya, puji Tuhan, luar biasa. Saya bicara terlalu panjang nanti Pak. Ibar lagi dalam bulan itu ya, kita bicara ibar di luar situ. Ini bicara bapak, adik, kakak, kandung yang di dalam sini. Ya, puji Tuhan, luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Saya kembalikan waktu ke pemimpin sidang. Tadi sudah selesai sedikit cerahan dari tim Rasuli dan pengurus daerah. Acara kita selanjutnya kita setelah selesai ini ada beberapa hal yang kami sampaikan. Yang pertama, pimpinan yang telah kita doakan tadi bersama dengan teman-teman yang lain boleh bentuk tim formatur hari ini dan menyusun nama-nama. Kalau memang sudah telah presiden, puji Tuhan. Supaya besok didoakan sekaligus diurapi. Damai sejahtera sukacita Kristus mengalir di tengah-tengah kita semua. Saya ikuti persidangan semua yang luar biasa ada di Timika. Karena dalam waktu singkat saja kita bisa selesai dengan baik. Nah, hari ini kita hanya skor sidang. Sedangkan penutupannya nanti hari besok. Mengapa penutupannya hari besok? Karena tim Rasuli harus mengurapi, mentapiskan, memberkati pengurus baru. Persidangan dari sejak pagi jam 10 titik-titik sampai dengan sekarang setengah 1:05. Sidang ini selaku pengurus daerah, ketua daerah GPI Jalan Suci di Tanah Papua, kami dapat skors dan akan membubarkan pada hari besok. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Saya dan keluarga menyampaikan terima kasih untuk Bapak Darto sebagai Ketua Sinode dan jajaran, dan Bapak Simon sebagai Ketua Daerah dengan jajaran atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Dan saya naik itu karena kesepakatan dari seluruh elemen atau perangkat GPI Jalan Suci Cabang Mika. Mereka sepakat saya pimpin kembali. Saya pimpin kembali dari 2022 sampai 2026. Jadi sekali lagi saya menyampaikan terima kasih banyak untuk pimpinan gereja dari pusat sampai daerah atas kepercayaan, kepedulian, dan mereka memberi tanggung jawab ini kepada saya. Dan hari ini final.
kita laksanakan final. Jadi khusus untuk pekerjaan Tuhan ini kelelahan, ya, kelelahan. Kita tidak bisa jadi ketua baru hanya bicara-bicara. Harus sebagai pelaku. Kita harus korbankan semua waktu, tenaga, pikiran, harta untuk kepentingan Tuhan. Di cabang kita pimpin. Jadi itu atas kepercayaan pimpinan dari pusat sampai daerah, saya menyampaikan terima kasih banyak. Dan umat Tuhan dari Mimika itu mereka semua dalam perasidan sepakat saya lanjut. Saya kira itu. Ya, baik. Salam. Selamat siang. Salam satu roh. Baik, terima kasih. Saya sebagai salah satu wakil sekretaris pengurus daerah mewakili Bapak Ketua Pengurus Daerah menyampaikan selamat. Yang pertama menyampaikan selamat kepada Ketua Pengurus Cabang yang telah terpilih, dan proses pemilihan pengurus cabang Kabupaten Mimika berjalan dengan baik, dengan lancar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Semua berjalan dengan damai sejahtera, sehingga semua proses ini berjalan dengan baik. Dan dalam perkembangan menyampaikan laporan LKPJ tadi, luar biasa ada perkembangan yang sedang berkembang di pengurus lokal Mimika, sehingga ini terus kami berharap ke depan dengan pengurus baru yang terpilih ke depan bisa meningkatkan dan melanjutkan apa yang sudah dikerjakan beberapa tahun, 4 tahun belakangan ini, bisa melanjutkan yang baik dan teruskan yang mungkin hal-hal yang tidak baik mungkin diperbaiki, supaya ke depan perkembangan pekerjaan Tuhan di tanah Papua, khusus di tanah Papua itu tidak hanya nubuatan tetapi jadi kenyataan, dan itu sudah terjawab. Dan hampir semua di Papua ini di 7 wilayah adat sudah ada pekerjaan Tuhan, sehingga ini yang selama ini orang bernubuat sudah penggenapan, dan ini meningkatkan dan menyebarluaskan visi ini, sehingga dalam proses ini sudah berjalan dengan baik. Ya, puji Tuhan, sangat luar biasa. Ya, selamat untuk pengurus yang baru. Tuhan berkati. Shalom. Dengan momen ini kita punya orang-orang tua rohani tingkat di Indonesia, tingkat Papua semua ada nih, baik di sisi organisasi juga di sisi tubuh Kristus. Jadi orang tua yang hari ini tiba ini Mama Yul, Pak Feki, Pak Otis sebagai sekretaris umum Indonesia. Terus ada beberapa hamba Tuhan yang mendampingi. Sedangkan nanti hari Senin baru Bapak Darto dengan tim. Jadi ya, puji Tuhan, Tuhan berkati.